warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga anak ibu yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama ibu Yufi Dharma Putri. Di sini ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Semoga anak ibu yang ada di rumah gemar untuk belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi bab 1. Pasti anak ibu sudah tahu semuanya apa itu isi materi tentang bab 1. Iya kan? Clue yang pertama, pasti anak ibu pernah menonton televisi. My Trip My Adventure itu adalah salah satu contoh materi kamu pada hari ini, yaitu menggambarkan keindahan Indonesia. Oke, ibu kasih lagi clue yang kedua. Clue yang kedua yaitu lagu nasional Indonesia, Rayuan Pulau Kelapa. Kamu lihat di buku paket. Ibu kasih contohnya. Maaf ya, suara ibu tidak sebagus artis karena ibu bukan artis. Ya, ibu contohkan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Sedikit saja sudah cukup. Kamu lanjutkan ya. Kamu pasti tahu lagu tersebut. Nah, itu lagu menggambarkan tentang keindahan Indonesia. Ayo, anak ibu yang di rumah tebak siapa penciptanya? Yes, benar sekali. Karena ada jawabannya di buku. Iya kan? Pasti anak ibu sudah tahu materi kita bab 1 tentang teks deskripsi. Kita paparkan satu-satu. Pengertian teks. Teks itu adalah cerita atau karangan. Sementara deskripsi adalah menggambarkan suatu objek secara jelas. Oke, berarti teks deskripsi dapat kita artikan. Kita gabungkan saja anak ibu yang ada di rumah. Teks deskripsi adalah cerita atau karangan yang menggambarkan suatu objek secara jelas, seolah-olah pembaca dapat mengalami atau merasakan objek tersebut. Jadi anak ibu yang ada di rumah, kata kunci teks deskripsi yaitu menggambarkan. Ingat ya, kata kunci teks deskripsi menggambarkan. Apa itu objek? Objek itu anak ibu tempat atau benda. Sekarang tujuan dari teks deskripsi. Suasana atau perasaan secara terperinci dan jelas. Baik anak ibu yang ada di rumah, masuk materi kita selanjutnya tentang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi terbagi dua. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Kata kuncinya berdiri sendiri. Contohnya apa? Yaitu PR atau pekerjaan rumah. Berikutnya yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Berarti kata kuncinya yang menjadi teks
yang ada di rumah masih setia ya menonton video pembelajaran bahasa Indonesia dari Ibu. Kita lanjutkan lagi. Di sini kamu bisa buka buku paket kamu di halaman 6. Oke, sudah dibuka? Ya. Di situ dicontohkan mengidentifikasi objek. Ingat, objek itu tempat atau benda. Ya. Contohnya di buku paket kamu tertera contoh dari objeknya adalah Pantai Parangtritis. Untuk melihatnya, kamu buka lagi halaman 3. Teks pertama, judul teksnya Parangtritis nan indah. Tetapi objeknya tadi Pantai Parangtritis. Sehingga dapat kita simpulkan, objek tidak sama dengan judul. Itu yang harus kamu ingat. Oke, anak yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi. Yang masih buka buku paket kamu di halaman 6. Kemudian di bawah objek ada bagian tujuan. Oke, Nak. Ibu contohkan dari Parangtritis nan indah. Teks yang pertama di halaman 3 tadi. Dan tujuan dari teks yang pertama tersebut yaitu menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Oke, anak ibu sudah paham isi teks deskripsi. Kamu bisa melihat buku paket kamu di halaman 7. Di situ terdapat kolom di mana isinya kolom pertama tentang tujuan teks 1, yaitu menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Kolom yang berikutnya rinciannya. Maksud rincian ini yaitu menggambarkan tentang keindahan Pantai Parangtritis. Itu isiannya. Contohnya pada sore harinya mengeluarkan cahaya yang kemilau, yang bagus. Kemudian pantainya bersih. Itu dapat kamu lihat dan kamu baca di bagian teks yang pertama yang berjudul. Selanjutnya, setelah anak ibu mengetahui tentang isi tujuan teks, kemudian rinciannya, masuklah berikutnya tentang perasaan terhadap objek yang sedang kita bicarakan. Ya, sesuai dengan contoh yang ibu berikan, yaitu tentang Pantai Parangtritis. Jadi kamu tuangkan perasaan kamu terhadap Pantai Parangtritis tersebut. Contoh, mungkin rasa bangga terhadap keindahan Pantai Parangtritis. Bagaimana anak ibu yang ada di rumah? Sudah paham? Ya anak ibu, berarti kamu sudah paham tentang materi kita di bagian mengidentifikasi ciri objek, tujuan, kemudian isi pada teks deskripsi. Ya anak ibu yang ada di rumah, berarti anak ibu sudah mempelajari mengidentifikasi objek, tujuan, dan isi pada teks deskripsi. Selanjutnya, masih di bab 1 tentang teks deskripsi, tetapi pembahasannya tentang kamu mendaftarkan penggunaan bahasa yang terdapat pada teks deskripsi. Ayo anak ibu semua, kita lihat ke papan tulis. Di sini sudah ada kata umum, kata khusus. Contohnya kata umum, indah. Kata umumnya indah ya. Kata khususnya, elok, molek, cantik, manis, dan bagus. Itu yang ibu contohkan. Berarti anak ibu, kata umum dan kata khusus yang telah ibu beri contohnya tadi sama halnya dengan sinonim. Ayo anak ibu yang ada di rumah, sinonim itu apa? Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Masuk lagi pelajaran kita, kalimat dan kalimat perincian. Kalimat, contohnya ibuku orang yang baik.
kalimat perinciannya. Dikatakan ibu ke orang yang baik, seperti apa baik itu? Maka digambarkanlah dia ramah, dia berusaha menolong semua orang, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata ramah, suka menolong, kemudian tutur kata lembut kan identik dengan orang baik. Hanya inilah dia tadi, ada ramah, suka menolong, tutur katanya lembut. Selanjutnya, seakan dapat dilihat menggunakan indera mata. Contohnya, aku memandang indahnya pantai. Kalau memandang berarti menggunakan indera mata. Dan selanjutnya, didengar berarti menggunakan indera telinga. Contohnya, burung berkicau merdu. Kata yang saya contohkan tadi berarti masuk ke bagian indera telinga. Dan seakan dapat dirasakan dengan kulit. Ibu contohkan, lembutnya hembusan angin, itu dirasakan. Contohnya lagi, rasa hangat di siang hari. Oke anak ibu semua, kamu sudah mempelajari tentang kata umum, kata khusus, kalimat dan kalimat perinci, seakan dapat dilihat dengan mata, seakan dapat didengar dengan telinga, dan dirasakan dengan kulit. Ya anak ibu yang ada di rumah, kita masuki selanjutnya materi kita tentang menelaah struktur teks pada deskripsi. Nih, struktur teks deskripsi terbagi 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Ibu jelaskan satu persatu. Identifikasi. Contohnya, dapat kamu buka di buku paket kamu di halaman 18. Identifikasi, bagiannya adalah tongkonan adalah. Itu contohnya. Kuncinya adalah, yaitu merupakan. Kalau deskripsi bagian ditandai dengan banyak tanda koma, sementara simpulan ditandai dengan kata sungguh, ayo, mari, oleh karena itu, oleh sebab itu. Itulah bagian dari struktur teks deskripsi. Baik anak ibu yang ada di rumah, tadi kamu sudah mempelajari menelaah struktur teks deskripsi. Sekarang kamu akan masuk pelajaran menelaah kebahasaan pada teks deskripsi. Yang pertama, kata berimbuhan. Contoh, memprakarsai berarti menggunakan imbuhan men. Kata dasarnya prakarsai, tidak luluh, karena huruf P ini adalah konsonan, ketemu dengan huruf R konsonan, sehingga tidak luluh. Yang kata yang luluhnya, contohnya memesona. Jadi ingat nak, bukan mempesona, tetapi memesona. Ini dia, imbuhan men ditambah kata dasarnya pesona, sehingga dia luluh menjadi memesona, karena ketemu dengan huruf vokal sehingga dia luluh. Tadi contohnya memesona, jadi bukan mempesona. Imbuhan men ketemu dengan kata dasar pesona. Huruf P adalah konsonan. Selanjutnya ada huruf E adalah vokal. Jadi ingat anak ibu rumusnya. Jadi bahasa Indonesia itu ada rumus juga. Konsonan ketemu konsonan tidak luluh. Contohnya tadi kata memprakarsai. Rumus selanjutnya, konsonan ketemu vokal luluh. Contoh katanya memesona. Dan jika vokal ketemu vokal tidak luluh. Nah ibu, masuk kita ke kata depan. Kata depan itu ada kata di dan ke. Penulisan kata depan, jika kata depan bertemu kata tempat, penulisannya dijeda atau kasih spasi.
Contoh di rumah. Di spasi rumah. Cara penulisannya diingat. Ke hutan. Kata depan ke dikasih spasi hutan. Jadi bukan penulisannya digabung. Oke? Anak ibu yang ada di rumah, kita masuki huruf kapital. Di sini yang pertama nama kota. Saya contohkan Pangkalan Kerinci. Penulisan huruf kapitalnya huruf P yang besar. Pangkalan berarti P. Huruf P-nya yang huruf kapital. Kerinci, huruf K-nya yang huruf besar. Selanjutnya nama orang. Saya contohkan Yufi Dharma Putri. Penulisan huruf yang besar, huruf Y yang di depan, huruf D dan huruf P. Yufi Y yang besar, Dharma D yang besar, Putri huruf P yang besar. Terakhir pada bagian huruf kapital yaitu penulisan gelar. Contoh SPD. S-nya besar, titik, huruf P-nya besar, D-nya kecil. Contohnya lagi, sarjana hukum. Huruf S-nya yang besar, S, titik, dan huruf H-nya besar, S, titik, H, sarjana hukum. Oke, sampai di situ pelajaran di bagian menelaah kebahasaan pada teks deskripsi. Baik anak ibu yang ada di rumah, sampai disinilah video materi hari ini tentang teks deskripsi bab 1. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran ibu yang berikutnya. Apabila ada kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.